udah akhir-akhir bulan ya. Ini udah mulai agak tipis tabungan, tetapi mungkin sudah ada harapan akan segera gajian ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Saya Karus, hari ini akan menambah semangat hari Anda di acara Ruby No Secret Lah. Daniel, di pojok sana juga udah siap. Ini ada ibu-ibu baru melahirkan juga udah main-main ke rumpi ya. Jadi kita jangan mau kalah sama dia, kita juga harus tetap semangat ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang menjadi sorotan kita ini dari dunia maya ya, karena dari dunia nyatanya aku belum ketemu langsung sama Mbak Musnya mau tanya-tanya. Jadi ini kita hanya menampilkan apa yang ada di story-nya Mbak Musdalifah. Tiba-tiba di instastory-nya Mbak Musdalifah memposting ini bunyinya ya. Ibuku pernah berkata, segala kesalahan dapat dimaafkan kecuali perselingkuhan. Karena orang yang pernah selingkuh akan terus selingkuh walaupun dirinya sudah berkata tidak akan mengulanginya. Ya kan? Ya ini sebenarnya biasa aja gitu ya. Cuman yang menjadi tanda tanya itu adalah kenapa suaminya Fadel itu tiba-tiba postingannya tidak ada postingan Mbak Mus. Udah nggak ada nih. Ini punyanya Fadel kan? Nggak? Pak Fadel udah nggak ada, tapi Mbak Mus masih ada postingannya Fadel. Tapi yakin ya dulu ada ya fotonya Mbak Mus di gitu kan ya. Terus postingan terakhirnya Mbak Mus juga nih bunyinya captionnya coba baca ya. Semua orang punya cerita, dia bilang. Mbak Mus padahal makin awet muda ya, langsing awet muda makin cantik. Rumit ya perjalanan hidup dan dahsyat ya badai ujian di dunia. Likunya terjal kelap kali mematahkan kaki langkah kaki. Kunci ya kita berserah sama Allah karena Allah lebih tahu kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Ini sebenarnya juga caption biasa aja ya, sifatnya umum ya. Cuman ya itu tadi gitu ya. Coba kita lihat kalau postingannya terakhir Fadel itu netizen banyak yang tanya. Jadi ini netizen banyak yang sadar. Terima kasih netizen, Anda jeli sekali. Netizennya ada yang nanya loh di postingannya Fadel, kok foto Mbak Mus sudah nggak ada gitu ya. Terus ada postingannya ini kan ya. Akhirnya dia posting nih sendiri. Dia posting sendiri bunyinya adalah setiap standar kesenangan orang berbeda-beda. Jadi berhentilah melabelin orang dengan istilah yang kurang baik. Biarkan saja semuanya berjalan, hidupmu dan juga hidup orang. Dengarkan saja yang baik-baik dan ucapkan pula yang baik-baik. Hasilnya pasti akan baik gitu. Ya ini juga umum ya. Cuman ya itu kenapa nggak ada foto Mbak Mus di situ sih? Ya kita flashback aja lah kalau gitu ya. Kita flashback ke awal-awal Mbak Mus baru menikah atau sebelum menikah. Itu sering sekali kita wawancara ya. Kita pernah tanya nih seandainya ya kan. Ini kan suaminya masih lebih muda, ganteng. Mbak Mus juga cantik gitu ya. Tapi kan namanya godaan rumah tangga kan banyak ya. Apa yang terjadi seandainya? Dan ini jawaban keduanya berikut ini. Ada cewek yang lebih cantik dari aku. Lebih muda dari aku. Naksir dan suka DM kamu ngajak ketemu. Kamu mau kan? Kok kamu mau kan? Maksudnya kamu akan apa? Kamu akan apa? Google pembacanya lah. Kamu akan apa? Diapain Fadel? Ya paling aku ini nggak ngerit dulu kalau misalkan masih DM ya udah aku balas, kalau masih lagi ya udah aku dinner dia terus selfie kirim ke dia bilang aku udah punya dia. Lebih milih suami selingkuh atau suami izin poligami? Nggak mau dua-duanya. Berat banget ini. Berat, bukan berat banget itu. Udah sering wanti-wanti nggak? Kalau cinta dibagi dua itu berat. Tapi kalau ada yang goda-godain gitu diapain biasanya Mbak Mus? Enggak, aku nggak marah ya namanya. Oh, nggak marah. Suami saya lebih muda pastilah itu udah pasti. Kita harus sudah bisa kuat untuk kedepannya pasti ada seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lagi berantem-berantem manja ya kan. Ya, tapi biasa dalam rumah tangga gitu kan. Udah ditanya waktu itu ya kalau ada yang godain ya biarin aja gitu. Yang penting tidak tergoda. Tapi kenapa Fadel kok ngapusin fotonya Mbak Mus sih? Kok dihapus sih? Mbak Mus padahal enggak loh. Nanti kita tanya kalau ketemu orangnya ya. Kita langsung menuju ke Kartika Putri aja. Yang kemarin sempat melahirkan aja, dia pakai strategi ya kan. Hanya demi bisa melahirkan di rumah. Padahal sama suaminya udah diwanti-wanti, di rumah sakit aja ya. Ini ibu agak keras kepala. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kartika Putri, artis kelahiran tahun 1991 yang mengawali karir sebagai presenter di tahun 2011 ini melahirkan anak keduanya, Khadijah Aliyah Basira, pada 13 Oktober 2022 dan sesuai dengan keinginan sang suami, Habib Usman, yang ingin anaknya lahir di malam Jumat.
Persalinan dilakukan di rumah dengan bantuan bidan karena Kartika fobia rumah sakit. Namun di tengah pembukaan 10, ia mendapat kabar dari sekolah kalau anak sambungnya Syatir jatuh. Sebelum persalinan, Kartika photoshoot dengan putri pertamanya Kalisa, namun mendapat kritikan netizen karena tidak mengajak suami dan kedua anak sambungnya, hingga ia klarifikasi kalau anaknya Syajid dan Syatir sudah mulai puber dan tidak mau difoto. Bagaimana persiapan Kartika Putri melahirkan di rumah yang harus menunggu beberapa jam sampai ia tertidur? Dan benarkah suami sempat mengalami KDRT saat melahirkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sudah bersama dengan Kartika Putri. Selamat ya Ibu. Ya ampun, luar biasa loh. Ini karena lahirannya normal jadi bisa langsung jalan-jalan gitu. Bisa. Dari 2 jam setelah lahiran bisa langsung jalan. Oh gitu nih, Kartika Putri nekat melahirkan anak kedua di rumah meski tak disetujui. Jangan diikutin memang. Ibu kenapa sih Bu? Keras kepala banget gitu loh. Aku tuh suaminya udah bilang di rumah sakit aja Iya. yang kali ini ya. Aku tuh fobia banget sama rumah sakit. Sebegitunya banget. Jadi kayak udah mencoba waktu kemarin juga lihat-lihat kamar lagi. Udah mencoba kayak ya udah deh coba di rumah sakit gitu. Tiba-tiba kayak kok takut lagi, kok nggak nyaman lagi. Terus tingkat stresnya lebih besar gitu. Terus aku jadi kayak gimana ya, sedangkan kalau seandainya dari awal bilang di rumah, otomatis bidannya nggak mau, Habib juga pasti nggak ngizinin gitu. Jadi kayak, aduh aku harus cari akal nih, gimana caranya untuk lahiran di rumah. Sejak kapan sih kamu fobia lihat rumah sakit? Aku sebenarnya kalau seandainya untuk nggak stay di sana, aku nggak apa-apa. Mungkin kalau seandainya cuma rawat inap di infus, aku nggak apa-apa. Tapi kayak untuk melahirkan itu tuh aku ngerasa kayak butuh zona nyaman yang tidak mengerikan. Nah aku ngeliat rumah sakit tuh kayak, pada saat pertama kali ngeliat ruangannya kayaknya ada bercikan darah yang udah menghitam gitu loh. Jadi aku kayak aduh, terus baunya gitu. Sedangkan yang aku tahu kalau mau ngelahirin itu kita relax banget, kita nyaman banget gitu. Terus udah keenakan yang pertama di rumah. Walaupun mengorbankan satu karpet itu kan. Iya, karpetnya bersih kalau di laundry lagi. Itu kamu di atas karpet itu lagi? Enggak. Di kamar. Di kamar yang sendiri. kamar depan. Oh kamar bukan, sendiri. bukan kamar anak ya waktu Enggak, itu? bukan. Oh. Ya, coba ini nih ya. Dan ini juga, ini kamu katanya juga ingin sealamiah mungkin sesuai dengan sunnah gitu ya. Sampai motong tali pusarnya aja katanya pakai lilin. Itu iya, kenapa sih? ini jadi biar steril. Sebenarnya kan ini zero infection kan. Oh, jadi iya, buat iya. aku kayak kalau melakukan sesuatu yang katanya jadul tapi ternyata positifnya banyak, kenapa enggak gitu. Sedangkan kan kalau kayak pakai gunting medis, which is ini nggak di rumah sakit, aku juga khawatirin nanti nggak ini juga. Terus juga dari tim bidannya memang biasa melakukan pembakaran itu sendiri, dan aku ngelihat kayak ada seninya juga sih, kayak masih kepikiran loh, padahal melahirkan tuh udah sakitnya nggak keruan ya. luar biasa. Luar biasa. Kontraksinya 24 jam. Karena suami agak kurang ridho ya kamu melahirkan. Bisa jadi sih, bisa jadi. Dan enggak, sebenarnya karena Habib maunya malam Jumat lahirnya. Jadi anaknya nurut banget. Kontraksi dari hari Rabu, tiba-tiba hari Kamis itu Jam kontraksi 6. udah bukaan 3 atau 4 itu berhenti. Bener-bener berhenti. Berarti nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa nih? Nggak ada kontraksi sama sekali. Aku bisa tidur sampai sore. Pada saat jam 3 setelah sholat asar, tiba-tiba kontraksi aktif lagi. Aku baru panggil bidannya, bilangnya buat dicek. Coba cek, kayaknya udah ada pembukaan. Tapi aku udah tahu nih, kayaknya udah lengkap nih pembukaan. Tapi gitu. suami kamu juga nggak tahu kalau kamu udah pembukaan, udah kontraksi? Dia udah curiga gitu, makanya langsung minta tolong bidannya untuk datang untuk ngecek. Bidannya juga shock pas tiba-tiba ini udah bukaan lengkap gitu. Terus gak lama ini udah pecah ketuban. Jadi dia pun kayak nggak ada pilihan untuk ya harus dilahirkan gitu. Sampai bilang udah pada nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah. Terus itu pun jam 3 tetap nunggu setelah maghrib karena bapaknya maunya malam Jumat. Ya, anaknya nurut pada sama saat bapak. udah azan maghrib, Habib bisikin dari belakang, udah lahiran, udah malam Jumat nih gitu. Terus gak tau kenapa 5 menit langsung keluar. Jadi anaknya nurut sama bapak. Aduh, luar biasa ya. Dan katanya penamaan juga ya. Iya. Katanya sempat ada yang nepok Habib. Nanti anaknya dikasih nama Khadijah gitu. Mimpi. Oh, mimpi Habib itu. mimpi. Mimpi. Ya, nggak tahu mimpinya. Itu mimpi beneran nggak sih atau itu maunya Habib? Habib mimpi gak? Mimpi beneran. Mimpi. Dari 4 bulan Udah sebenarnya. 4 bulan. Jadi Padahal belum tahu jenis kelaminnya apa nih. Jadi belum tahu. Jadi waktu 4 bulan belum tahu NIPT-nya cewek cowok. Habib udah bilang nanti namanya Khadijah ya. Terus aku bilang ya kalau laki-laki gimana gitu.
namanya aku udah punya, dia belum kasih tahu Khadijah dulu. Terus udah gitu aku dimimpiin ini cewek lagi, terus aku bilang jangan dong, kalau bisa waktu itu cowok gitu. Tapi pas pada saat NYPT-nya keluar cewek, oh ya udah. Ya udah. Jadi tapi kamu manggilnya tetap baby Queen. Itu Kalisa yang kasih. Kalisa seneng dipanggil Princess Kalisa. Jadi dia bilang aku princess, babynya baby Queen aja ya. Lengkap satu kerajaan ada di rumah gitu. Nah ini ya, ini menjadi perhatian juga banyak dari sejak maternity shot gitu ya. Ini ada yang dikomentari netizen katanya gini, kenapa fotonya cuma sama Kalisa aja gitu? Salah aja pokoknya. Jadi ini sih yang bikin aku baru 1 hari lahiran agak lumayan sensitif hormonal ya. Hormonal kan Kak. Jadi pada saat kita lagi kan setelah melahirkan itu kan mengasihi itu kan ada cerita baru lagi gitu. Pada saat nahan sakit aku udah deh coba alihin main posting segala macam. Karena ini kan sebelum lahiran, udah lahiran tuh kayak takut telat juga, kasihan juga fotografernya. Kenapa berdua? Sebenarnya permintaan fotografernya, Marionya, biar beda ya, dan juga fotonya tuh di jam sekolah anak-anak. Oke, bisa izin gitu ya. Cuman ya itu tadi aku bilang kan, formasi lengkap biasanya kalau ada IP kita lengkap semua. Terus ini ya udah aku pikir kayak ya udahlah berdua aja sama Kalisa. Habib pun bilang udah berdua. Pas tiba-tiba komennya kayak gitu, Kak kok dibeda-beda segala macam. Terus aku tuh yang bapernya gini, perjuangan aku yang bertahun-tahun tiap hari sama anak-anak tuh nggak dilihat sama netizen, cuman gara-gara foto yang cuma berapa jam aja gitu. Kan mereka nggak tahu perjuangan aku tiap hari ke anak-anak kayak gimana. Jadi kayak agak lumayan. Aku waktu kontraksi bukan 10, udah ngelengkap, mau ngeden. Tiba-tiba dapat telepon dari sekolahnya Syatir. Ibu Syatir dijatuhin sama temennya di kursi, ngejeledak gitu. Itu tuh Habib lihat bukan 10, aku masih kayak, Habib tolong cek dulu Syatir itu nggak apa-apa atau enggak kepalanya, tolong bawa ke rumah sakit. Itu udah mau ngeden. Itu yang bikin aku kayak sedih dan marah. Di saat aku perjuangan hidup dan mati mau melahirkan pun aku masih pikirin anak-anak gitu, tanpa melabeli anak-anak dan membeda-bedakan. Makanya itu yang bikin aku marah banget. Kayak mereka tuh nggak tahu ya, kayak aku pada saat lahiran yang benar-benar kayak ya hidup matinya aku masih mikirin Syatir gitu. Sampai Habib, aku izin telepon sekolah nggak apa-apa aku bilang gitu. Kita harus nggak apa-apa Habib, aku nggak bisa. Itu udah suara udah gemeter, udah semuanya. Makanya kayak netizen tuh ini banget sih ngejudge orang tuh kayak nggak mikirin mentally orang. Orang selalu bilang artis kan harus mau dikomentarin. Artis juga manusia, kok punya hati gitu. Lo sekarang gimana kondisi kamu, masih sensitif? Ya udah akhirnya Habib. Karena soalnya kalau udah nggak sensitif kita mau bacain komentarnya. Oh, udah nggak apa-apa. Habib udah bilang yang penting kan aku yang tahu. Ya ini salah satu contohnya ya yang membuat Kartika Putri tuh sedih banget ya. Iya sih Kak, kakaknya yang perempuan nggak ikut foto karena jauh lagi di Yaman. Tapi Sajid Syatir kan ada di rumah, kenapa nggak diajak ya gitu. Ini kalau aku cara bacanya begitu ya. Kalau cara bacanya julid beda lagi rasanya. Gitu. Iya sih, kakaknya kan lagi ada di Yaman, jadi nggak ada. Tapi kan yang ini ada di rumah, kenapa nggak diajak foto sih gitu. Iya, makanya aku sampai posting chattingan aku sama fotografernya, yang fotografernya bilang biar beda sama Kalisa aja yuk gitu. Dan juga Sajid Syatir, Oh iya, bapaknya aja nggak diajak, kenapa nggak ada yang nanya? Kenapa nggak foto sama papanya? Makanya gitu kan, kenapa nggak dibahas nggak foto sama Habibnya gitu? Ya itu ya aku bilang kayak mencari banget celah apapun itu. Padahal yang harus mereka pikirkan juga kan di posisi aku juga tidak semudah. Ya mereka nggak tahu, mereka bisa berkomentar karena mereka nggak tahu ya namanya. Tapi kan ya kalau yang udah jadi ibu tahu ya, mau punya anak sambung, anak kandung, perjuangan kita sebagai ibu tuh tiap hari tiap tanggung jawabnya Kak dari pagi sampai malam, mulai dari hari-harinya, kebiasaannya semuanya. Itu ya aku ngerasa kayak aku nggak pernah kasih lihat karena memang kewajiban aku sebagai ibu. Dan yang kedua, tapi nggak dikasih lihat, mereka tidak melihat itu dan tidak mau toleransi itu. Itu sih yang bikin aku kayak ya mudah-mudahan jadi amal jariah aja. Tapi anak-anak kan sebenarnya fine-fine aja kan, mereka tahu. Justru Sajid itu lagi nggak suka foto fasenya. Ya, anak laki apalagi iya, kan. Lagi umur 10 tahun kan yang kalau suruh senyum kayak gitu, yang kayak emang dianya nggak mau, makanya aku nggak push. Kalau Syatir karena emang ya aku mikir kalau Sajid enggak,
ya udah Syatir aja. Karena nanti sama aja kalau sama Syatir Tetap kok saya gitu. ditanya, ya. Ya salah aja sih sebenarnya. Ya kayak kadang-kadang juga gini ya, namanya public figure, kadang-kadang anak-anak itu kita juga harus menjaga perasaan mereka. Apakah mereka mau difoto, Nyaman apakah atau mereka mau enggak. dipublish. Iya. Itu kan juga kadang-kadang harus ditanya, yang nggak perlu juga kita kasih tahu. Pas foto lengkap, ada Kak yang foto lengkap masih ada IP apa semua gitu. Nggak pernah dibahas, nggak pernah kayak ya gimana-gimana. Makanya aku bilang kayak ditunggu-tunggu nih celahnya apa gitu. Sabar Bu, mungkin Ibu karena lagi habis Hormonal melahirkan ya, hormonal jadinya agak sensitif. Jadi ini kan anaknya perempuan lagi, berarti ya Habib ya, ini nunggu lagi satu lagi. Satu lagi berarti, 2 lagi. 3 lagi. Di rumah semua ya Habib. Rumah sakit. Baru melahirkan. Itu udah pertanyaan. Baru melahirkan udah tanya kapan lagi nambah. Siapa yang gak kuat? Nggak pas lagi abis lahiran, kan itu panjang banget Kak dramanya. Bener-bener kayak 24 jam. sakitnya luar biasa segala macam. Terus kayak sempat keluar gitu, Habib ini bontot ya. Terus ya semua pada bilang sih karena masih sakit aja, tapi juga lupa. Itu kan hanya dalam bentuk kata tanya ya. Baik, kita mau ngobrol lagi. Kita undang lagi 2 teman kita ya untuk ngobrol bareng. Tapi kita mau dudukin mereka dulu ke kursi fitnah atau fakta. Ini sahabat lama. Ada Dave Hendrik dan Karen Delano. Kita lihat profilnya berikut ini. Dave Hendrik, artis kelahiran 1977 ini mengawali karir sejak 1995 dengan mengikuti lomba cipta bintang sinetron menjadi model, penyiar, hingga membawakan program infotainment bersama Novita Inji pada 2002. Penulis kolom tetap sebuah majalah yang melakukan transplantasi rambut sejak 2019 ini pernah kuliah jurusan sastra Inggris di Universitas Indonesia, namun tidak diteruskan karena harus bekerja demi keluarga padahal sisa 6 SKS. Dave sejak 1996 bersahabat dengan Karen Delano, presenter sekaligus fashion stylist kelahiran 1980 yang merupakan lulusan Business Management Fashion dan Luxury Goods di New York. Keduanya memiliki kepribadian berbeda. Dave yang lebih hemat dan memanage keuangannya, mengenalkan financial planner ke Karen yang kerap membeli barang mewah. Karen yang memakai wig sejak 2016 ini pernah menjadi penata gaya sejumlah selebriti seperti Nagita Slavina, Chelsea Olivia, dan Agnes Mo. Bagaimana cara Dave Hendrik dan Karen Delano menjaga persahabatan yang sudah lebih dari 20 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah ya. Aku terakhir wawancara Karen Delano itu berapa tahun yang lalu? Kan acara ini kan 20 tahun sudah. Iya. 2015, 2016 ya Karen? 2015. 2016. 2015. Oh 15 kamu ingat ya? Yes. Waktu itu kamu udah mulai lagi anualnya. Betul, ya dari sinilah aku dibenci sama artis sebelah. Oke, baiklah Karen Delano, Ya. kamu duduk di sini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benakmu ketika aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Karen Delano ngaku-ngaku doang desainer tapi bikin fashion show-nya jarang? Salah. Salah ya? Salah. Yang salah Karena sebenarnya bukan fashion designer, aku tuh fashion stylist. stylist. Yang Betul. sekolahnya dulu Designer, desain. betul. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Karen Delano kalau di program pagi gabut karena nggak pernah ngapa-ngapain? Bukan, karena lebih tepatnya gue figuran yang dibayar mahal. Kamu mau ngomong dikit, yang lain udah ngomong ya? Mau ngomong dikit, yang lain udah ngomong dikit, yang lain udah. Ya udahlah. Ya udah berarti ya fashion Iya. lah di situ ya, langsung tampil. Figuran. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Karen Delano takut kalau ketemu sama Syahrini? Oh enggak, ya? baik-baik aja. Oh, cuman nggak Baik. ngobrol aja ya? Nggak dipakai lebih tepatnya. Udah nggak kerja lagi sama beliau. Karena beliau kan udah bahagia sekali Oh sama iya suaminya. udah Ya. iya benar lagi fokus di rumah tangga. Pilihannya ya? udah yang beda. Karena kan udah nggak perform. Oh iya betul. Kan aku dipakai karena ada artis yang perform, yang nyanyi gitu. Wah kalau nggak perform nggak Kalau nggak perform ya ngapain pakai jasa buat iseng aja, buat iseng. Enggak dong, ya Enggak mungkin ya? nggak mampu bayarnya jadi. Kalau yang buat iseng maksudnya nggak menuju ke Iya, satunya. iya. Tadi mau apa yang terlintas cepat di benak kamu Karen Delano ketika mendengar kalimat Karen Delano sebenarnya udah mau tampil di TV nggak pakai wig, tapi takut kalau nggak pakai wig nanti Stevie Job. Oh enggak juga. Aku tuh kemarin kenapa aku pada akhirnya membuka karena terlalu banyak bulian dari teman ambiar sendiri. Gara-gara Rian sama Tega Dewi tuh banget sih, gara-gara wak wik. Gue benci banget, gue buka aja gitu.
Tapi sahabatku Dave yang bilang juga ya, dia bilang udahlah Ren, rilis aja kan. Toh anyway sebenarnya teman-teman dulu, zaman aku kesini tuh tahun 2015 kan aku botak dan pakai topi. Iya. Gitu, nah gue nggak malu, aku nggak malu pakai wig ini karena mahal mbak. Wignya mahal ya? Ya aku tahu. Mahal, Ya. jadi 1 tahun tuh 4 kali 5 kali ganti loh. Sekalinya berapa? Hah? Sekalinya berapa? Ya segitulah Dua pokoknya. digit, 1 digit? 2 digit dong. Kali 4. Iya, karena kan rambutnya manusia asli. Gitu. Manusianya? Manusianya nggak tahu, nggak Aduh, paham. kita ngobrol lagi sama mereka berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby Musik. Oke, baiklah. Akhirnya nih 2 sahabat ini duduk di sini ya. Kita akan tanya-tanya. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau fakta? Dev, fitnah atau fakta? Pas awal-awal kamu ketemu sama Karen Delano yang baru pulang dari Amerika itu, ya kan? Kamu awalnya mikir, ih nggak mungkin deh aku deket sama Diana. Karena ya ampun borju banget, kemana-mana bawa handphone segede gaban. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Pertama kali ketemu dia tuh Di mana? Di Plaza Indonesia, di mall di Plaza Indonesia. Terus belagu kan, berasa orang Indonesia baru Sekolah pulang di dari Amerika. Padahal Amerikanya juga di kampung, Nebraska, di kebon jagung. Di kebon jagung dia sekolahnya. Tapi kan berasa keren gitu ya, ngomongnya bahasa Inggris. Zaman dulu kan kayaknya ngomong bahasa Inggris masih susah ya. Saya nggak kayak anak-anak sekarang pintar-pintar jago-jago. Halo, jadi kalau gue jalan gitu di depan orang-orang di mall itu kan, hi, yes, how Sibuk are you? dengan handphone. Oh Ya. my Iya, god, yang masih segede I know. batu bata itu. Gitu ya, flag. Terus belagu lagi, ada yang punya charger, sementara satu Jakarta yang punya handphone cuma 10 Iya. orang kali. Siapa yang punya charger? Chargernya masih yang kotak gitu ya chargernya. Can I borrow your charger? Ih, gila tahun berapa? 98. 98. Krismon, habis Krismon Iya, ya. habis Krismon. Iya, habis Krismon ke Amerika kayak banget berarti dia ya. Justru Krisman dipulangin. Dia ada foto-foto di kedekatan mereka ya udah bertahun-tahun banget. Iya. Terus akhirnya kamu akhirnya kamu luluh. Taubat. Taubat. Dia mau bilang taubat. Maksudnya, Taubat melabel Gak dia. pernah tobat, sampai sekarang tuh seneng-seneng. lu mau main sama lo. Ya. Gimana? Karena di balik eksteriornya dia yang kayaknya belagu, yang kayaknya tuh very out there gitu. Gue melihat Sofa kali gue. dia orang yang jujur, dia nggak berani mengekspresikan apa yang dia rasa gitu. Dan orangnya tuh bela temen banget. Oh, kamu pernah dibelain apa? Contoh. Oh banyak dong. Aku dulu kita berteman ya Kak Feni. Gue tuh adalah supir setianya Dave. Iya. Jadi gue tuh lebih ngebelain untuk ngejemput dia siaran di radio dan nganterin dia pulang ke Depok bolak-balik gitu. Iya, dia aku kan siaran di radio tiap hari. Tiap pagi itu kan? Sore. Sore. 4 sampai 8. Iya. Jam 6 tuh dia udah nongol di studio Udah gue. nongol. Sampai berasa karyawan tetap tiap hari nih. Tapi dia nungguin gue siaran. Iya. Nah, kalau gue nge-MC dia anterin tuh bertigaan sama manajer gue. Iya. Gue kan belum punya mobil. Ya pakai mobilnya dia. Dia punya mobil tapi dia gak punya duit. Tapi itu benar karena dia yang bayar tol segala macam harus dia. Jadi teman yang saling menguntungkan lah ya. Iya. Oke, baiklah. Karen, Vita atau fakta? Oh, pas kuliah di Amerika kamu pernah jadi waiter dan kamu sempat nangis di deket tong sampah. Gak kuat kerja begitu. Sampai akhirnya dibilangin, kalau gini aja gak kuat gimana pulang ke Indonesia. Lebih kejam netizennya, fitnah atau fakta? Fakta banget. Karena yaitu dia dulu di Jakarta semua spoiled dari orang tua. Pakai mobil, kerjanya enak, punya asisten rumah tangga, punya asisten. Tiba-tiba memutuskan untuk ke Amerika dan jadi waiter itu parah, gak pernah tahu ngangkat baki, jatuh-jatuhan, pecah-pecahan, dikata-katain sama tamu-tamunya karena kan New York, ya kan mereka banyak sekali bukan orang kasar tapi cara mereka ngomong tuh Straight to the point aja. Straight to the point. Nah, jadi akhirnya tuh waktu itu masih 2 minggu kerja, wah nangis di tempat sampah di belakang dan bilang sama manajer restoran bilang no I cannot, gue nggak bisa gitu karena memang nggak terbiasa dengan hidup sendiri yang kayaknya kerasnya minta ampun karena New York tuh jadi kayak lebih gede banget dibandingkan Jakarta dan orang New York itu sendiri nggak ada yang original, semuanya kan datang dari negara-negara lain. Nah jadi saingannya di sana tuh terlalu besar, tapi one day Nangis nggak dengernya? Kamu iya. kayaknya larut banget dalam penderitaan. Tapi Kasian one day my cousin said, saudara aku bilang,
Dan if you can make it in New York, you can make it anywhere. Nah, satu kalimat itu yang membuat bisa bertahan. Satu kalimat itu buat bertahan. Lanjut, Dave, fitnah atau fakta? Orang banyak yang melihat kamu tuh mikir kalau kamu itu adalah sosialita, branded ya, barang-barang branded abis. Aslinya kamu tuh orangnya hemat banget, bahkan jarang beli barang mewah, sangat perhitungan gitu ya. Karena kamu lebih memikirkan itu untuk keluarga dan juga investasi masa depan. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Fakta. Gue bingung deh, orang mikir gue tuh glamor, dekat dengan kehidupan yang luxurious. Ya mungkin kan temenan sama dia sama lo. Padahal aslinya enggak, aku tuh sangat, I live a very simple and modest life. Enggak seglamor itu kok, Nek. Dan ini adik-adik kamu ya? Iya, karena satu hal mungkin yang membuat kita berteman jadi lebih kenceng banget tuh, Kak. Karena aku tuh, Dave itu adalah role model aku. Kesuksesannya Dave itu kan udah duluan banget ya. Dan yang paling besar maknanya tuh adalah Dave itu tidak punya orang tua kan. Dan dia menjadi orang tua buat adiknya, bahkan sekarang buat keponakan-keponakannya. Jadi semua kerjanya dia sampai dia meninggalkan Universitas Indonesia kuliah waktu itu hanya untuk bekerja dan punya uang buat keluarganya. Keluarga kecil dulu. Kita kan bangga lah ya dengan hidup tuh berwarna karena itu. Deh aku baru tahu cerita ini, Dave. Iya sih. Iya, dan melihat keberhasilannya Dave itu adalah dengan secara sederhana punya apartemen, punya rumah kecil, akhirnya bisa kasih rumah buat adiknya, buat keponakan-keponakannya. Hal yang kayak gitu tuh gue melihat bahwa kekurangan, yang orang melihat kekurangan dari Dave di saat itu, dia juga mungkin sempat dibully, dibilang tidak mampu mungkin ya dengan kehadiran sosok seorang Dave. Tapi kan dia besar karena pernah jadi presenter kan. Tapi untuk melihat kerjanya dia tuh kayak, God just bless him anyhow anyway. Aku udah ngefans sama dia dari sejak dia siaran radio sore-sore itu. Oh. Iya. Padahal aku siaran sore baru tahun lalu ya. Jadi siaran waktu kamu masih, aku sebutin nggak nih tahunnya? Lanjut, Pinta atau fakta Karen? Ya. Kamu saat pindah ke Amerika, ke Jakarta, kamu pernah gila-gilaan banget untuk membuktikan bahwa kamu adalah desainer. Kamu mau show, buka brand sendiri sampai menguras uang orang tua kamu. Fitnah atau fakta? Tapi itu tidak works. Ternyata kamu memang jalannya di sini. Iya, fakta sebenarnya. Jadi waktu itu pergi ke New York karena sudah akhirnya orang tua tuh miskin karena ketidakberhasilan aku waktu Serius? itu. Iya betul, udah jual gelang emas semuanya. Papa mama sampai nggak punya apa-apa karena kegagalan pernah jadi desainer di Jakarta dan memilih untuk ke sana tuh manajernya Dave tahu banget. Karena memang gue tuh dulu mikirnya gini, gue mau show, gue lebih suka show dibandingkan benar-benar berbisnis dan berjualan. Nah Dave tuh adalah orang yang, lu tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Nah dia tuh paling kesel banget karena gue nggak jadi gitu loh. Karena ini anak yang bikin rugi orang tua ini kayak jangan ditiru ya anak-anak di saat itu. Ya. Makanya New York tuh adalah gak bertanggung jawab banget dia jadi anak. Dia soalnya berasa jadi orang tua kan. Kalau adik-adik gue kayak begini, Gila, ini sih udah gue ekspor kayaknya. Makanya orang tua, aku tuh salut sama orang tuanya dia dari dulu. Aku tuh selalu bilang, orang tua lu tuh sabar banget sama lu. Dia kan dia desainer, punya banyak klien, tapi nggak pernah dikerjain pesanan klien. Iya. Terus jadi orang tuanya yang harus mengganti rugi gitu. Ntar dia mau fashion show gitu, ikut bazar, kan zaman dulu zamannya bazar gitu. Ntar dia nggak dateng, dia nggak jualan. Iya. Nggak apa-apa, rugi, bayar aja. Orang tuanya yang bayar, Nek. Gila kan? Dulu. Tapi ini punya teman yang jujur ya, saling mengkritik dengan cara yang tidak pakai belok-belok ya gitu ya. Ya, tapi kamu hebat loh, tim research kamu tuh. Bisa dapat itu biasa loh. Hebat. Atau di mana tuh? Good research. Tapi sekarang udah berubah ya, berarti sekarang kan kamu udah sukses nih. Kata siapa? Kata mereka. Kelihatan. Iya, orang udah mengenal. Ya, alhamdulillah. Kamu udah menemukan passion kamu. Iya, dan pada akhirnya Gak memang harus jahit baju orang. Sekarang ini kan karena udah punya brand baju sendiri. Aku bukan desainer tapi sebagai creative director untuk the brand. Tapi menurut aku, kan Fanny nanya, kamu kan sekarang udah sukses. Menurut gue, ukuran kesuksesan gue terhadap lo kan,
karena lo sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan dan hidup lo. So I think you're successful now. Oh, thank you so much. Dibandingin dulu, iya Nek. Gitu. Good job. Good job. Oke, lanjut, fitnah atau fakta? Oh ini Dev, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh sering di DM sama netizen yang bilang muka kamu tua banyak keriputnya dan bikin kamu insecure. Iya. Serius? Kok tahu sih? Tim research-nya hebat. Iya. Iya, itu juga. Jahat banget sih netizen, astaga. Iya, karena dulu tuh gue gini, itu umur 37 waktu itu. Kan kita sadar ya, Fan, kita tuh menua. Dan gue tuh tahu lah gitu, I'm aging gitu. Dan dulu kan gue merasa bahwa, gue nggak mau deh melakukan perawatan yang invasive. Skincare aja deh gitu. Terus gue suka menerima tawaran-tawaran DM dari orang gitu. Aduh gila, tua banget lo sekarang gitu. I cannot imagine you look so old now. Dalam hati gue, iya emang gue udah tua, mau diapain. Terus gue cerita lah sama Karen, sama Doni, sama Yogi, sahabat-sahabat gue. Ya udahlah gitu, it's time to embrace kemajuan teknologi. Mulailah merawat diri. Oh, embrace-nya itu. Mulailah merawat diri. Iya, tua nggak apa-apa, tapi minimal tua lo cakep di usia lo gitu. Iya. Oh, ini dia foto. Oh. Dia nggak branded tapi emang stylish sih gayanya. Iya, kan. Itu yang keriting itu ya, itu gue baru sulam alis loh, alis gue kayak keseng. Lo lihat nggak sih? Makanya ditutup kacamata ya biar nggak kelihatan. Iya, aku tahu dari sejak yang dia ini nih yang pakai baju senja itu. Iya, betul. Ya ampun. Lucu banget ya. Loh gue Ren. Oke, begitu aja ngobrol lagi sama mereka berdua ya. Kita akan buka rahasia mereka. Setelah berikut ini jangan kemana, tetap di Rumpi. Oke, kita sudah bersama dengan Mario dan juga Monica. Monica ini salah satu karyawannya yang punya ide-ide banyak kreatif untuk konten TikToknya juga ya. Iya, betul sekali. Oke, Mario. Jadi kamu membuat kafe sunyi ini. Awalnya karena dari kecil dulu orang tua kamu pernah bilang, nilai 9 itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa menolong 9 orang. Betul? Betul. Konvensional, tapi itu yang ngebawa saya hidup menjadi manusia seperti sekarang sih. Sekarang ini, kenapa kamu memilihnya komunitas tuli? Oke. Untuk dalam membuat konsep ini. Jadi sebenarnya nggak cuma teman tuli yang ada di Sunyi ya, ada disabilitas lain. Nah, kita kenapa milihnya konsepnya Sunyi? Karena aku baru sadar nih kayak kadang-kadang kalau kita merayakan kemerdekaan, yang merdeka siapa sih? Kita nih yang punya fisik lengkap, indera yang lengkap, tapi mereka masih berjuang, diskriminasi masih banyak, cari kerja susah banget mereka. Apa? Kamu melihat apa yang secara spesifik sampai kamu sampai di kesadaran itu? Jadi waktu dulu orang tua saya itu sejak saya bertemu sama teman-teman panti ya, dan di sini banyak teman-teman disabilitas. Dan ketika kita dewasa nih, aku ketemu lagi sama mereka. Dan mereka tuh kondisinya kacau banget. Kak, bener-bener yang ada yang didiskriminasi, ada yang dia dijauhin, dan ada yang dia bener-bener gak punya uang sama sekali karena gak ada bisa kerja. Karena gak bisa kerja? Iya. Ya, akhirnya makanya kamu mendirikan kafe sunyi ini. Iya, betul. Modalnya dari mana awalnya? Modalnya bener-bener pribadi. Pribadi? Pribadi. Jadi dulu aku 2016 kan baru lulus kuliah tuh. Tapi anak 2016 baru lulus, punya duit dari mana gitu kan. Nah jadi aku waktu itu cari-cari investor. Tapi memang ternyata ujung-ujungnya aku bisanya pakai modal pribadi bareng sama teman-teman kuliah juga. Berapa modal awal? Modal awalnya kita ngebangun ini cuma 400 juta. 400 juta? Iya. Kamu dan teman-teman? Iya, patungan. Patungan gitu ya. Nah di 2020 kemarin itu kan semua, apalagi F&B, itu kena imbas yang luar biasa. Kacau banget. Tapi kamu masih mempertahankan 4 cabang, 5 cabang yang kamu punya itu? Semua bertahan? Bertahan, tapi bertahannya apa ya, struggle-nya mungkin kalau kata orang berdarah-darah kali ya. Karena kita dulu ya, biasanya sebelum pandemi 2019, kita ya puji Tuhan laku ya. Tapi tiba-tiba begitu pandemik muncul, waktu itu zaman namanya masih PSBB ya. Itu tuh kita sehari cuma 1 gelas. 1 gelas? Iya, 1 gelas kosong, bener-bener tidak ada orang datang, tidak ada pesanan online, kosong. Dan kamu tidak mem-PHK karyawan? Gak bisa Kak, gak bisa. Maksudnya kita udah kasih mereka harapan nih, mereka udah kita pekerjakan di Sunyi. Terus kalau saya PHK tuh menurut saya bukan solusi, gak bisa. Mending saya ngutang. Jadi yang penting gaji mereka jalan. Gaji mereka? Iya. Walaupun 1 gelas sehari? Iya. Kamu ngutang? Ya kita... Masih ada nggak utangnya? Udah nggak ada sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Terlunasi dalam waktu berapa lama? Terlunasi dalam waktu cepet banget Kak, sebulan. Sebulan? Iya. Apa gara-gara konten TikTok juga? Jadi saya percaya nih ada konsep. Sebenarnya manusia tuh semua punya hati Kak. Iya. Tapi kadang-kadang tertutup aja, yang penting diketuk. Jadi waktu pandemi, mengetahui kondisi kita yang sangat-sangat sulit,
customer kita tuh akhirnya, Mas Mario, ayo gue kontenin. Mas Mario, ayo. Semua teman-teman influencer, semua customer kita pada ngebantu ngekontenin. Dari situ saya sadar sih, saya bisa bertahan karena mereka, customer tersayang, teman-teman, dan baru sadar juga memang sebenarnya semua manusia punya hati kok. Oh, coba kita lihat deh kompilasi TikTok tentang Cafe Sunyi. Sorry. Mau? Gasian. Malai. Nati. Gore. Headed. Ekau. Dal headed. Be my luck, even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. Oke, kita sekarang berbincang sama Monica ya. Iya. Monica, kamu sebagai ya penyandang tuli gitu ya. Apa sih diskriminasi yang selama ini kamu rasakan itu harus diubah gitu? Pernah. Contohnya apa? Contohnya apa? Orang-orang yang mendengar nggak pernah mau ngebantu aku. Iya. Iya, kayak misalnya kalau aku perlu bantuan sama orang minta tolong, orang tuh gak mau komunikasi sama aku, udah ngomong apa sih gitu ya. Aku dulu sempat kerja gara-gara katanya aku ngebebanin nggak bisa komunikasi, aku disuruh keluar. Apa yang kamu rasakan sekarang kamu bergabung bersama Cafe Sunyi? Aku bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa bahagia kenapa? Aku bisa diterima kerja, kemarin aku susah banget cari-cari pekerjaan. Aku cari, udah keliling-keliling, udah bener gak ada yang mau nerima aku lah. Alasannya simple, karena aku punya keterbatasan tuli ini. Dan sekarang aku dapat kerja sebagai barista, aku bahagia banget. Oh, luar biasa. Monica, apa cita-cita kamu ke depannya? Aku mau jadi model. Mau jadi model? Iya. Oh, kamu bukannya pernah ikut model juga? Emang udah. Pernah. Iklan. Iya, restoran cepat saji. iklan. Iya, betul ya? Betul. Kamu ingin jadi model? Jadi model. Oke, tapi masih jadi barista juga kan? Masih barista, tetep dong. Tetep. Ada bosnya soalnya. Oke, apa harapan kamu buat Mario dan teman-teman yang membangun Cafe Sunyi ini? Aku harap semoga Sunyi bisa berkembang, amin. Lancar semuanya. Makin sukses. Makin sukses. Terima kasih. Ya, saling membantu. Manusia semua punya hati, tinggal diketuk. Kadang-kadang nggak tahu hatinya ini mau disalurkan kemana gitu ya. Betul. Tapi ya itu, semua berjodoh ya. Yeah. Semua berjodoh. Ini adalah luar biasa sekali. Mario, terima kasih. Monica, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Terima kasih, sukses buat kalian berdua. Terima kasih Anda semua. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, sekarang saatnya card games. Ada kartu di depan. Siapa dulu mau baca? Aku. Oke, silakan baca duluan. Oke. Baru kita Kak Rus. Tanya buat aku lagi. Pernah nggak temenan sama temen artis yang awalnya enak, ujung-ujungnya malah nggak enak? Pernah. Banyak dong jawabnya. Boleh tahu nggak namanya? Inisial. Adalah. Mudah-mudahan besok bisa silaturahmi tergabung lagi ya. Mungkin kalau kesebut udah putus silaturahmi. Ada pokoknya. Ada. Juga manusia ya. Lanjut. Aku duluan. Ya. Oh, Karen, jujur. Waktu sempat berkonflik dengan penyanyi S, sempat ada kekhawatiran akan ditinggalkan circle dia yang kenal dengan banyak orang berpengaruh nggak? Apalagi saat itu lagi meniti karir, nama kamu mulai dikenal. Dan apa hikmah yang kamu ambil dari panjang ya pertanyaannya, bikin esai ya. Kalau dibilang takut nggak takut, karena bagaimanapun juga ya rezeki di tangan Tuhan dan juga
datang ke beliau itu kan memang sudah punya edukasi itu gitu. Jadi artinya tahu value sendiri sebagai fashion stylist itu apa. Sudah punya bekal ya. Betul. Cocok nggak cocok mah biasa. Betul. Silakan Dev. Ini nggak ada pertanyaan apa-apa. Oh iya bagus, bagus Kak. Karput, saat ramainya kasus KDRT Lesti kemarin, coba disebutkan figur selebriti yang menurut kamu terlalu ikut campur dan pansos sama kasusnya Lesti. Kenapa harus gue yang bacain? Kan gue gak ada sama suaminya Karput. Ada emang Habib Usman. Mendingan gue sebut lagi gue sendiri aja. Mungkin marah. Kayaknya ada satu pertanyaan buat Dev nih. Dev, pernah nggak selama jadi presenter ngundang bintang tamu terus bintang tamunya walk out karena nggak suka sama pertanyaan yang kamu 2 kali. 2 Tapi udah baik nggak? Sekarang udah bayan belum? Udah baik. Udah tua, say. Terima kasih Dev, terima kasih Karen, terima kasih Anda. Sampai jumpa di kesempatan lagi.